أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامفيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفلمباني ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka haram atau makruh musafir itu seperti yang dimisalkan oleh Imam Ghazali rahmatullah akan perjalanan yang makruh itu yaitu seperti keluar seseorang daripada negeri taun. Karena dibagi musafir itu oleh Imam Ghazali atas 4 bagian. Pertama, haram, seperti perjalanan hamba yang lari dari tuannya, dan seperti perjalanan orang yang durhaka ibu bapanya yang tiada dengan izinnya, dan barang sebagainya. Itu musafir yang diharamkan. Yang kedua, makruh, seperti orang yang keluar daripada negeri taun. Nah, yang dicontohkan di zaman Nabi, ada penyakit taun di kampung itu, maka kada boleh keluar dari Nabi. Bertatap di kampung dan orang-orang kampung lain kada boleh masuk. Ya nang kita sekarang tuh apa? Lockdown gitu. Nah, itu. Ada sudah zaman Nabi itu. Nah. Jadi kalau hari ini bisa terjadi itu berarti pengulangan. Cuma caranya dan teknisnya berbeda kita. Yang ketiga, wajib. Seperti musafir karena mengerjakan haji yang fardu, dan musafir karena menuntut ilmu yang fardu atas tiap-tiap muslim. Nah, itu fardu lah hukumnya. Yang fardu ainnya pertama ilmu tauhid. Itu fardu. Kada boleh tidak ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itu untuk melepaskan kita dari api neraka. Apabila tauhid kita tidak benar, maka kita bertatap di dalam neraka. Karena kehidupan kita dalam keadaan syirik, tidak memahami tentang zat Allah, tidak memahami tentang af'al Allah, perbuatan Allah, tidak memahami tentang sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Jadi itu ilmu yang paling asyraf, paling mulia dikatakan adalah ilmu tauhid. Itu yang diajarkan sama Rasulullah 13 tahun di kota Mekah. Tapi alhamdulillah kita belajarnya bareng-bareng sajalah. Artinya tauhid fikih bayi-bayi aja ada Bapak. Nah, sebab kita sudah Islam berataan. Ya, ada di Makkah Bahari kan karena musyrik. Keempat, sunat seperti musafir karena ziarah anbiya
dan aulia dan ulama yang solehin dan barang sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, dalam musafir itu ada empat macam. Jadi yang haram ini yang penting kita perhatikanlah, yang haram. Termasuk tadi kita akan mendapat izin dari kedua orang tua. Adapun perjalanan yang mubah artinya apa? Boleh. Bahasa Arab mubah itu artinya bahasa kita boleh. Yaitu apabila maksud orang yang musafir itu menuntut harta yang memeliharakan daripada meminta-minta kepada manusia. Nah, niatnya musafir itu berusaha dalam hatinya karena menjaga supaya jangan memintawan orang. Nah, karena meminta itu menjauhkan kita dengan Allah. Apa jauhnya? Kita bertuhan manusia jadinya. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Anbiya. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum, Allah berfirman, seandainya orang yang punya ilmu, al-haq itu Al-Quran lah, walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, kata Allah. Seandainya orang yang punya ilmu, ahli Al-Quran, ahli tauhid, ahli apa saja, dia memperutamakan kehawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka hancurlah isi dunia dan langit dan bumi ini akan hancur dengan tabiat orang itu. Nah, tabiat para ulama ini, kalau sudah kehidupannya mengutamakan hawa nafsu, maka hancur isi langit dan isi bumi. Siapa lagi yang dicontoh kalau sudah para ulama seperti itu? Ini Allah berbicara dalam Al-Quran. Bal atainahum bijikrihim, Allah berfirman, sudah kami datangkan peringatan, yakni Al-Quran. Balhum an zikrihim mu'ridun, tapi mereka tetap berjalan nafsunya. Yang paling berbahaya, amtas alhum kharaja, kata Allah. Allah bertanya kepada orang-orang itu, apakah ikan mencari kehidupan dunia kepada manusia, kepada aku, kajalla ta'ala. Nah, ini paling berat nih, tauhidnya nih lah. Allah bertanya, kada percaya kawan aku? Amtas alhum kharaja. Nah, itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada manusia. Ini kada malah biola, bergantung nih. Rezeki itu hakikatnya Allah, tapi asbabnya diulakan Allah melalui sesama manusia. Nah, ini tauhid. Jadi kalau tujuan kita pergi kemanapun, atau di kampung kita juga keluar dari rumah karena tujuan untuk mencari harta, karena menjaga hati jangan sampai meminta kepada orang lain selama fisik dan akal kita sehat. Nah, tapi pun kita garing kada kau apa-apa, ini nang sugih nang punya kewajiban. Nang sugih punya kewajiban, terutama keluarganya. Nah, itulah jadi Allah memerintahkan agar orang yang diberikan kelebihan bahwa ia harus memperhatikan, wajib perhatikan keluarganya yang dekat. Wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubajjir tabjira. Berikanlah oleh kamu apa punya kelebihan dari hartakah, apa saja, berikan kepada orang yang lebih dekat dengan hati dan dekat dengan keturunan. Siapa itu? Barangkali saudara kita, barangkali memerintah kita, barangkali amanakan kita. Nah, itu Allah yang merintahkan. Jangan sampai kita keliru menyerahkan kelebihan kita yang diberi Allah. Maka di ujung ayatnya, wala tubazzir tabzira. Bila salah itu ancaman Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir itu sekali awan syaitan. Nah, itu Allah memberikan tahu. Ada dua dalam Al-Quran, surah Rum. Ini penjelasan ayat yang ini. Ayat surah Bani Israel. Ini biasanya kalau orang lain itu ada pujian. Itu masalahnya. Nah, jadi kalau keluar dari rumah,
Karena untuk mencari kebutuhan hidup agar jangan sampai meminta-minta, itu boleh, mubah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yakhruju min baitihi muhajiran ilallah summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa, kata Allah, yang keluar dari rumahnya kemudian dia karena menuju jalan Allah dan Rasul, andai kata di tengah jalan itu maut datang, maka sudah Allah siapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bermaksud akan menutup kemaluan atau mur'ah diri. Ini bila kada malu lagi kita ini ngalih lah. Apa aja tagawi bila kada malu. Bermaksud akan menutup kemaluan atas ahlinya dan sekalian yang wajib atasnya nafkah atau dikasatnya berkehendak memberi sedekah kepada orang yang fakir dan miskin dengan barang yang lebih daripada hajatnya itu. Nah, itu niatnya. Jangan berniat untuk mengumpulkan untuk penampilan. Bila ada lebih dari hajat kita, keluarga kita, orang-orang yang disebutkan tadi kewajibannya, maka kita juga berniat untuk memberikan kepada fakir miskin di sekitar kita. Ini jalan yang benar. Ini cara yang benar yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang beratlah kalau soal duit, memang berat. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, setan tuh selalu menguas-uasi. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah An-Nisa. Ketika kita hendak mengeluarkan duit untuk memberikan sedekah, jar setan jangan. Kan fakir kita, tuh bisikan nafsunya seperti itu. Tapi kalau orang sudah terbiasa, ada masalah. Neng kada biasa nih nangalih, kada biasa. Rasa habis terus. Padahal koleksi yang terbaik itu adalah koleksi akhirat. Maka adalah qasadnya dengan yang demikian itu menjadikan perjalanan yang mubah itu akan perjalanan yang sunat, naik derajatnya. Jadi perjalanan sudah bernilai pahala, belum lagi dapat pekerjaan. Kalau mubah tadi kan kada ada nilai apa-apa, harus saja, boleh-boleh saja. Tapi setelah niatnya seperti itu maka menjadi ibadah. Keluarnya dari rumah untuk mencari pekerjaan itu jadi ibadah. Jadi orang Islam ini tidak ada aktivitas yang tidak ibadah, asal paham. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Adapun niat musafir itu maka yaitu menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah katanya, yang bagi ayyusahhiha awalan niyatahu imma lihajjin aw ziyarati alimin aw waliyin imma hayyan aw mayitan aw lil maqamin bis suguri wal murabatati biha awil firari mimma la yutaqu min khalalin. Awil firari mimma la yutaqu min khalalim fid din wa dunya aw lit tijarati fi talabil halal hatta la takuna harakatuhu limahdid dunya fayadhi'u ta'abuhu wa nasabuhu. Artinya kata Imam Ghazali, sugianya bahwa pertama itu mengesahkan niatnya atau membersihkan niatnya itu, yaitu ada kalanya diniatkannya mengerjakan haji serta ikhlas
karena Allah Ta'ala dan jangan bercampur dengan riya. Ya, riya ini yang paling cepat benar lah memasuki ibadah kita tuh riya. Karena riya ini karena kita bergaul dengan manusia ya. Itu yang semua ibadah tuh riya yang paling cepat masuk kepada ibadah kita. Atau diniatkan ziarah anbiya dan ziarah orang alim atau ziarah wali Allah pada ketika hidupnya atau pada ketika matinya. Atau diniatkan mukim pada tempat syugur, yaitu tempat yang antara negeri Islam dan negeri kafir, karena memeliharakan daripada kejahatan orang kafir yang berkehendak memerangi negeri Islam. Itu di Mekah sanalah syugur itu. Ada wah ini kada lagi kita memerangi orang kafir. Orang kitanya banyak bakawan orang kafir sudah. Yalah. Karena polusnya. Itu kita rasakan sekarang. Dikuasai orang sudah kita ya udah. Dan diniatkan mukim pada tempat murabatah, yaitu tempat perang sabil dengan kufar, atau diniatkan lari daripada sesuatu yang tiada kuasa mengerjakan akan dia daripada sesuatu yang memberi cedera di dalam agama dan di dalam dunianya, atau diniatkan musafir karena berniaga pada menuntut yang halal hingga tiada jadi geraknya itu semata-mata dunia. Maka apabila semata-mata dunia, maka hilang sia-sia susahnya dan lelahnya. Nah, jadi pilihnya berubah niat kita lah. Mau lihat pina banyak benar, pina kesempatan, lalu berubah niatnya dunia, maka hilanglah nilai ibadah dalam pekerjaan tersebut. Nah ini karena di perjalanan bisa berubah kita. Itu hati-hatinya lah. Makanya ya Rasulullah, niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang yang beriman itu lebih utama dari pekerjaannya. Karena ketika bekerja itu macam-macam yang masuk. Nah, macam-macam. Kita sembahyang tuh buktinya ya ada. Mbah Allahu Akbar, ingat Allah Ta'ala. Mbah baca bismillah. Muntung membaca, hati bermain. Yalah. Apa kan ini dikatakan dalam hati. Tapi ini mampu. Nah, memang seperti itu gitu. Seperti itu kita. Tidak ada yang khalisnya. Semuanya pasti ada gangguan. Karena itu Allah yang mendatangkan. Tergantung disiplin ibunya masing-masing menjawab itu. Nah, orang fikih ada caranya, orang tauhid ada caranya, orang tasawuf pun ada caranya. Menjawab waswis itu. Jangan diikuti. Mau diikuti, nang di dalam hati itu, ya nang masih kada ingat rakaat. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa qad qala ba'du salaf, inna allaha qad wakkala bil musafirina malaikatan yanzuruna ila maqasidihim fayu'ti kullu wahidin ala qadri niyatih, faman kanat niyatuhu dunya u'tiya minha wa nukisa min akhiratihi ad'afuha wa furrika alaihi hammuhu wa kasura bil hirsi war ragbah syubluh, wa man kanat niyatuhul akhirata u'tiya minal basirah wal hikmah wal fatanah wa putiha lahu minat tazkirah wal ibrah biqadri niyatih wa jumi'a lahu hammuhu wa da'at lahul malaikatu wastaghfarat lah. Kata Imam Al-Ghazali, sungguhnya telah berkata setengah daripada ulama yang dahulu-dahulu bahwasanya Allah Ta'ala telah mewakilkan dengan orang yang musafir itu akan malaikat yang menilik mereka itu malaikat kepada sesuatu yang dikasat oleh mereka itu yang musafir. Jadi ada malaikat yang mengawasi orang-orang yang musafir itu. Yang diawasinya apa? Niat dalam hatinya.
Namun kita sudah membaca ini, hati-hati niat kita. Maka diberi akan tiap-tiap seseorang itu atas sekira-kira niatnya itu. Maka barang siapa diniatkannya berkehendak dunia, niscaya diberi daripadanya dan dikurangkan daripada pahala akhiratnya akan beberapa gandanya. Nah, dunia dikabulkan. Bila kita niat dunia dikabulkan, apalagi saing begawi lah. Anak dunia dikabulkan, tuh Karun tuh contohnya, yalah. Nah, Allah berfirman surah Yunus tentang ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa fiha wa hum la yubkhasun. Barang siapa beraktivitas menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah jawabnya, kami sempurnakan dan tidak dirugikan dunia. Tapi tunggu akhirat. Laisa lahum fil akhirati illan nar wal ya'udzubillah. Tidak ada di akhirat nanti melainkan neraka yang menunggu. Itu surah Yunus 15 dan 16 berbicara tentang itu. Dan dicerai-ceraikan himmahnya dan dibanyakan dengan lobanya. Nah, jadi kalau orang dunia itu Allah cerai-ceraikan keinginannya tuh bercabang-cabang keinginannya. Ada mau satu apalagi duitnya banyak. Nah, ini betul-betul terasa lah. Kita nang beli nang 100 nang 10 juta, 23 juta, nang sampai 100 juta gini kayak Pak merasa di tangan pasti bayangan macam-macam. Itu fakta. Karena bila kata dunia nang dituju Allah kada menolong. Karena ini seorang hendak dunia, ini seorang yang bekerja. Jadi lapah kita karena kada ditolongi. Nah, pada dalam Al-Quran dalilnya itu kalau orang menuju akhirat Allah menolongi. Wa man kana harsal akhirah nazid lahu fi harsih, itu dalilnya. Kalau orang beraktivitas ini menuju akhirat, najid lahu fi harsih, itu Allah pasti menolong. Pasti menolong. Memberikan kekuatan batin kita untuk menuju Allah. Tetapi waman harsad dunya nu'tihi wa ma lahul fi akhirati nasibun min nasib. Tapi kalau dunia yang dituju diberikan. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat sedikit pun kada dapat bagian. Banyak di Al-Qur'an tentang itu dibicarakan. Yang penting kita perhatikan bagaimana ibadah kita ini jangan dunia. Itu yang paling penting. Agar jangan terjebak kita ibadah kita akhirat tetapi dunia tujuannya. Yaitu tadi dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu kan jelas sudah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, pinandu di dunia ini falyamal amalan shalihan, maka dia harus beramal yang benar. Terpenuhi rukun dan syaratnya. Tak kumpul ilmunya tauhid, fikih dan tasawuf. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ancaman Allah. Jangan syirik ketika beramal kepada Allah. Apa itu syirik? Dalam tafsirnya ada 4. Riya, sum'ah, takabbur, wan nakhawah.
Nah itu yang harus terus kita pelajari. Itulah yang dimaksud utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Maksudnya ilmu ma'rifah. Ini Quran yang bicara. Kita harapan agar kita nih meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan tidak ada pertanyaan. Kalau kita di jalan Allah dan di jalan Rasul tidak ada pertanyaan. Yarzuqu may yasha bighairi hisab, kata Allah. Karena kita beraktivitas beribadah menggunakan sifat Allah, kudrat Allah, bukan kita. Itu yang dikehendaki, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa niatnya dalam musafir itu berkehendak pahala akhirat, niscaya diberi akan dia daripada penglihatan mata hatinya. Nah, ini lah basirahnya. Dan diberi akan dia cerdik dan dibukakan baginya daripada peringatan dan ibrah dengan sekira-kira niatnya itu, dan dihimpunkan baginya akan himmahnya, yakni cita-citanya, dan mendoakan baginya oleh malaikat dan memohonkan ampun ia malaikat bagi orang yang menuju akhir ditolongi. Kalau sudah malaikat mendoakan, aman kita, pasti kabul. Kabulnya di mana? Kita beribadah tuh bisa fokus dari aspek bacaan kita, dari tumakninah kita, dari gerak niat kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa amman najru fi anna safara huwal afdal awil iqamatu bi fadzalika yudahin nazra fi annal abdala huwal uzlatu awil mukhalatah. Wa qad zakarna minha jahu fi kitabil uzlah fal yubham hadza min fa inna safara nau'u mukhalatati ma'a ziyadati ta'abi wa masyakkati tufarriqul hamma wa tusyattitul qalba fi haqqil aksarin wal abdalu fi hadza ma huwal a'wanu 'alad din wa nihayatu samaratid din fid dunya tahsilu ma'rifatillah wa tahsilul unsi bi dzikrillah wal unusu yahsulu bidawami dzikir wal ma'rifatu tahsulu bidawamil fikr. Ini di antara Imam Ghazali menjelaskan tentang bagaimana kita bisa jinak hati dengan Allah, bagaimana kita bisa ma'rifah kepada Allah. Dan adapun nazar atau pandangan, pandangan basirah, pandangan hati tentang musafir ini, apakah abdal musafir, apakah abdal kita bertatap di kampung atau di rumah? Di dalam bahwasanya perjalanan itu adakah yaitu abdal atau mukim di negeri itu abdal, maka yang demikian itu menyerupai akan nazar di dalam bahwasanya adakah abdal itu menjauh akan manusia atau abdal itu bercampur dengan manusia. Ini tergantung kita lah, tergantung perasaan kita masing-masing.
Kalau memang kita beribadah kepada Allah bisa fokus dan tenang, menyendiri, silahkan. Tapi biasanya orang ini kan sudah berkecukupan. Dan sesungguhnya telah kami sebutkan perceraian atau perbedaan masalahnya di dalam kitab Uzlah, yakni di dalam kitab bicara menjauh akan manusia dahulu itu. Maka sugianya dipahamkan akan bicara musafir dan mukim ini daripadanya, karena bahwasanya perjalanan itu sebahagian daripada mukhalatah. Mukhalatah artinya bercampur. Kita musafir itu pasti bercampur kan? Yakni perjalanan itu sebahagian daripada bercampur dengan manusia, serta lebih lagi dengan musyakkah atau susah yang mencerai-cerai cita-cita dan memecah hati pada hak kebanyakan manusia. Macam-macam dipikirkan sudah musafir itulah. Dan yang afdal di dalam bicara musafir dan mukim ini yaitu barang yang menolong ia akan mendirikan agama. Nah, jadi kita mengukur kalau memang musafir itu kita ibadat kita, ketenangan kita bertambah lah, karena banyak yang kita lihat, karena banyak yang kita dengar, karena banyak yang kita rasakan, sehingga kita hati semakin dekat dengan Allah. Arti dekat apa? Selalu ingat kepada Allah. Maka berarti kita musafir itu lebih baik daripada di rumah. Maka yaitu abdal musafir itu. Dan sehingga faedah agama di dalam dunia ini yaitu menghasilkan ma'rifatullah ta'ala dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya. Karena ketika musafir kan kita melihat, itu iktibar, melihat apa saja yang aneh atau yang tidak aneh, itu iktibar, ingat dengan sang pencipta. Nah itu berarti ma'rifah kita. Dan hasil jinak hati dengan zikrullah. Orang bisa jinak hati dengan Allah itu dengan banyak berzikir. Dan jinak hati akan Allah Ta'ala, yakni kasih hati akan Allah Ta'ala itu dengan mengekalkan zikrullah Ta'ala. Makanya ya tadi yang paling nyaman tuh zikirnya kita ya la ilaha illallah deh. Kalimatnya mudah dan nyaman. Ada hadis Rasulullah mengatakan dia dalam kitab Abi Jamrah lah. Ya Rasulullah, man qala la ilaha illallah maddaha huddimat lahu arba'atu alafi jambin minal kabair, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah maddaha, dia memanjangkan kalimat napinya. Nah, di mana nih prakteknya nih? Iya nang takhir kita sembahyang nang situ yang diajarkan guru, dan ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika kita la ilaha illallah, gammid ainaik ya Rasulullah ya Ali, pajamkan matamu. Ini ada kitab di dalam Ikazul Himam. Nah, yang sudah dijajakan oleh guru sekumpul, yang sudah dijajakan oleh guru almarhum Guru Juhdi. Huddimat lahu arba'atu alafi jambin minal kabair, dihancurkan, dihilangkan 4.000 dosa besar. Bayangkan dengan zikir yang 3 macam tuh. Isinya yang pertama apa? Guru-guru nih madahkan la ma'buda bihaqqin illallah. La kawama isi bilanya la-nya tuh panjang, makanya Nabi menyuruh panjang. Maddah aja Rasulullah. La napinya tuh dipanjangkan supaya mengisi tidak ada yang disembah sebenarnya bukan Allah,
Allah. Yang kedua, panjangkan lagi, la ilaha illallah, isinya apa? La maksuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenarnya, tidak ada jenis yang sebenarnya dituju, hanya Allah. Ini tauhid makamnya. Yang pertama itu fikih lah, fikih. Yang ketiga, la ilaha illallah, itu tasawufnya. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang maujud yang sebenarnya dunia akhirat, hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah Mahabaron kita. Makanya jangan dianggap main-main itu. Hilangkan perasaan basyariah kita ketika itu. Makanya Nabi menyuruh memejamkan gamid ainak ya Ali. Pejamkan ketika la ilaha sampai 3 kali. Sudah Muhammadur Rasulullah, baru mata kita dibuka. Fa illam yakun lahu hajil kabair. Seandainya orang yang mengucap 3 kali tidak ada punya dosa besar, yakfiru lahu junuba abawaihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya, wa ahlihi, dan keluarganya, wa jiranihi, dan seluruh keluarganya diampuni dosa dengan kalimat la ilaha illallah. Karena zikir ini tidak ada tujuan dunia, tujuannya supaya kita makrifah kepada Allah. Adapun amalan yang lain itu bisa menyisip dunia, bisa hendak mulia seseorang dengan amalan-amalan yang lain. Tapi kalau la ilaha illallah, kita semata-mata menghilangkan rasa kita, sifat basyariah kita yang hendak macam-macam, itu dihilangkan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya, yang ada hanya Allah. Jadi kan ada tujuan apa-apa di situ, hanya supaya kita ini hilang perasaan basyariahnya, yang ada tuh Allah. Itu tujuannya. Makanya guru kita 24.000 tarikat sidin zikirnya. Nyaman, zikirnya nyaman kadang-kadang. Cuma bila kata biasa 100 tuh bisa ulang-ulang, kepala ngantuk sudah. Gangguannya berat bila kada dipaksa. Ulama-ulama mengatakan paling sedikit kita 300 dalam 24 jam kita nak awam nih berzikir. Nah, orang nang bujur-bujur hendak menuju Allah paling sedikit 12.000. Itu ditafsir hendaknya. Ada orang sudah nang wasil kepada Allah, itu kan ada berhitung lagi nya. Sudah memang otomatisnya kada lupa lagi oleh Allah Ta'ala. Sampai kah? Sampai kah? Mana tadi yang dibaca nih? Nah, zikrullah tadilah. Nah, kalau kita ingin jinak, dengan itu jinak hati kita. Apa arti jinak? Diingatkan Allah terus. Uskuruni askurkum, kata Allah. Uskuruni askurkum wala takfuru. Ingat aku ingat engkau, kata Allah. Itu Quran. Cuma nang kata biasa ini ngalih, berat lisan kita ini menyebut berat. Hakun bependir atau macam-macam untung kita nih. Nah, jadi perlu latihan. Dengan mengakalkan zikrullah ta'ala dan makrifat akan Allah ta'ala itu, yaitu hasil ia dengan memikirkan keesaan perbuatan Allah ta'ala dan keesaan sifat Allah ta'ala dan keesaan zat Allah ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kamalat atau kesempurnaan, dan maha suci ya Allah daripada bersifat kekurangan. Jadi untuk makrifat itu kita tafakur. Kalau untuk jinak tuh banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun untuk makrifah kita merenung tafakur. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadat sab'ina sanah. Tafakur satu saat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun ibadah sunat. Nah, itulah yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan tentang musafir kita tadi, kita sendiri yang menyimpulkan apakah kita
menghasilkan musafir kita itu jinak hati ma'rifah kepada Allah, itu lebih abdal musafir. Tapi kalau memang terganggu, musafir kita lebih abdal nyaman di rumah, lebih jinak hati, lebih tenang hati beribadah, maka di rumah lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan sisa seumur kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.